Jika usia panjenengan mendekati 40 tahun atau sudah 40 tahun dan masih punya banyak masalah hutang piutang riba dan juga masalah lainnya akibat dari utang piutang riba ini, semoga video ini atas izin Gusti Allah bisa menjadi solusi untuk panjenengan. Simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Ya alim, ya aziz, ya mujib, ya fatah, ya razak, ya syakur, ya hanan, ya manan, ya salam, ya latif, ya afu, ya arhamar rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, bahagia, kaya raya, banyak duit, mulia, sejahtera, amin ya karim, yang segala harapan, hajat, cita-cita, bahkan impiannya hadir dalam kehidupan panjenengan bersama keluarga, juga bersama tim keluarga, tim bisnis, ya dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa, izin, dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi Bapak Ibu, sekali lagi tanpa bermaksud menggurui, mengajari, keminter, tidak, hanya berbagi saja. Kalau ada yang baik silahkan diambil, kalau tidak ada yuk abaikan. Ini berdasarkan pengalaman pribadi, juga pengalaman dari Bapak Ibu dan teman-teman yang mengikuti bimbingan MKSO, mekanisme kuantum sukses otomatis, atau sederhananya adalah bimbingan kembali ke jalan, ke jalur, ke program auto kaya, ya, kembali kepada programnya Gusti Allah, yang ini program taat takwa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pada materi ini saya ingin menyampaikan sharing ya tentang jika usia 40 tahun masih punya banyak masalah hutang piutang dan juga masalah hidup lainnya, ya terlebih khusus masalah ya, yang diakibatkan karena hutang piutang, apalagi riba, ya, itu udah luar biasa ya, Masya Allah. Maka semoga video ini menjadi solusi. Sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman, sebelumnya saya disclaimer ya, kami tidak bermaksud mengajarin jenengan untuk cuki atau apa dan tidak ya. Minimalnya di sini dengan memahami konsep ini adalah panjenengan tidak punya hutang piutang, apalagi usia 40 tahun ke atas nih ya, syukur-syukur sebelum itu ya. Kemudian juga tidak ngerepotin orang lain Bapak Ibu, syukur-syukur kita malah bisa berbagi untuk mereka, nggih, seperti itu. Baik, saya angkat dalilnya dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Silahkan Bapak Ibu buka ya sekarang atau nanti ya, setelah video ini dicatat dulu Quran surat Al-Ahqaf ya, ayat ke-15. Saya bacakan artinya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diperintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, kemudian dia berdoa. Oke, sampai sini dulu ya. Nah, Bapak Ibu, masalah hidup karena kita punya dosa. Hutang piutang terjadi pasti karena kita ada keinginan, kebutuhan yang tidak terkontrol, tidak bisa dibedakan. Kalau kita mau introspeksi, hutang piutang itu terjadi karena kesalahan kita sendiri, tidak bisa melihat potensi diri sehingga kita merasa sulit mencari uang ya, menjemput rezeki ya, cara berpikir dan perasaan keliru dan sebagainya. Intinya karena banyak dosa, termasuk di sini adalah dosa kepada kedua orang tua. Ya, kalau sudah meninggal ya kirim sedekah, kirim doa, pasti sampai ya. Kalau masih hidup disambangi ya, dimuliakan gitu. Lanjut, masih di ayat 15 ya. Ini cuma satu ayat saja. Doa ini disunahkan untuk kita baca ya ketika jelang 40 tahun maupun juga masuk usia 40 tahun. Artinya dalam doa tersebut begini, nanti baca dengan cek. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah aku
untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Nih, yang pertama adalah minta kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk bersyukur. Banyak orang loh Bapak Ibu yang punya banyak masalah, kalau mau introspeksi muhasabah, mereka tidak kuat di pondasi syukur itu. Di mekanisme kuantum khusus otomatis ada materi terapi pagi, yakni dengan terapi syukur dengan membuat komitmen untuk melakukan dua hal. Tidak melukai perusahaan orang lain, dan apapun kondisinya tetap berbagi tenaga, ya berbagi pikiran, harta dan sebagainya, itu wujud syukur. Nah ini perhatikan. Jadi usia 40 tahun, ya Allah mintalah agar kita ini diberikan kemampuan untuk melihat syukur, merasakan syukur, dan tidak hanya dalam lisan tetapi juga dalam tindakan. Oke. Kemudian dilanjutkan, supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Amal soleh yang Engkau ridhoi. Biasanya begini, di usia sebelum 40 tahun Bapak Ibu, walaupun yang 40 tahun ke atas juga ada nih, penyakitnya begini. Doa, zikir, amalan, sedekah, harapannya untuk kaya, untuk naik pangkat, untuk mendapatkan sesuatu. Boleh sih secara syariat, ya halal. Tetapi levelnya level sebagai budak pejabat, sebagai budak dunia, sebagai budak harta kekayaan. Maka kalau kami bisa menyebutnya hanya mengharap ridho Allah. Kan runtutan nikmat yang luar biasa, nikmat paling penting adalah ketika semua hal itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan lebih utamanya nih usia 40 tahun ya los aja, sedekah los, baca al-waqiyah, baca yasin, baca doa zikir amalan apapun los. Hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk ditukarkan saya baca sekian harapannya nanti lunas hutang. Esensinya bukan begitu. Memang ada ijazah-ijazah dari para ulama, dari kiai, dibaca sekian kali agar ini, tapi esensinya bukan itu. Esensinya adalah sadar utuh, sadar penuh kembali kepada Gusti Allah, hanya mengharapkan ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap ya dan cara berpikir yang sudah harus didapati di usia 40 tahun. Lanjut ya. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Nah, orientasinya sekarang adalah kita berdoa agar anak cucu kita, keturunan-keturunan kita ini menjadi orang yang baik, orang yang soleh, solehah, ya, masya Allah, orang-orang yang mendapat ridho Allah juga, ya. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini ditekankan taubatan nasuha dan berserah diri plek. Ini juga kembali saya ingatkan, inilah terbebas dari kemelekatan. Boleh usia 40 tahun ya, masih bekerja, masih berkarya boleh ya, boleh. Nah, tapi tidak ada kemelekatan di situ. Ya, karena kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat, kita berserah diri Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Nah, jadi itu nanti silahkan Bapak Ibu ya cek di Al-Qur'annya, Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Lanjut. 20 tahun tidur. Dulu Bapak Ibu saya ada saya lupa itu di mana, tapi ada sebuah kalimat begini. Andai betul kita membagi waktu 24 jam dalam sepertiga bagian masing-masing, berarti artinya kurang lebih sepertiga waktu untuk ibadah, sepertiga waktu untuk istirahat, sepertiga waktu untuk tidur. Andai kita dikasih waktu 60 tahun, artinya 20 tahun kerja, 20 tahun ibadah, nggak mungkin lah. Ya, kita sholat aja 5 menit, 10 menit, kali 5, berapa? Nggak sampai 1 jam. 20 tahun tidur, wah ini bahaya ini. Saat itu saya nggak mau begini. Karena kehidupan sejati ada di akhirat. Nah ini juga harus dipahami. Kalau usia panjang sudah masuk 40 tahun, sisa 20 tahun ini mau ngapain? Ya enggak? Nah alhamdulillah Bapak Ibu, saya dipahamkan hal ini oleh guru-guru kami. Kalau usia 40 tahun, ayo kita fokus pada hal-hal yang maslahat, bahkan bukan hanya memikirkan diri ya,
tapi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kita mikirin orang, maka yang kita pasti tercukupkan. Oke. Kemudian pola MKSO ini saya sampaikan berulang-ulang Bapak Ibu ya. Banyak hutang, banyak masalah, stop, berhenti mencari solusi jalan keluar. Apalagi saya usia udah 40 tahun, ya, stop, ya, ayo cari jalan ke dalam diri. Dengan pola MKSO ini, mekanisme kuantum sukses otomatis. Apa itu? Pertama, tobatan nasuha, penuhi 4 variabelnya. Kedua, muhasabah, penuhi 4 variabelnya. Ketiga, ubah cara berpikir dan berperasaan. Keempat, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap setiap hari, setiap waktu lakukan tabungan kebaikan alam semesta. Itu sangat sederhana sebenarnya. Ya. Pondasi praktek nyatanya adalah jaga wudhu, wudhunya diperbaiki, dibenerin ya, dicek lagi. Jaga wudhu, jaga zikir, utamanya syaidul istighfar dan juga sholawat. Kemudian jaga sholat berjamaahnya tepat waktu, minimal tepat waktu lah. Kalau memang belum bisa berjamaah ya bertahap seperti itu. Massive action. Nah, massive action, jadi kerja gila-gilaan Bapak Ibu. Saya ingin cerita sedikit Bapak Ibu. Kesadaran yang terbentuk yang diajarkan oleh guru-guru kami ketika guru kami yang berbisnis ya, yang seorang bisnismen sekaligus juga seorang praktisi ya, praktisi vibrasi, praktisi bisnis dan spiritual. Massive action, kita kerja luar biasa sebenarnya, adalah untuk kita pertama membangun kesadaran ya bahwa investasi terbesar adalah investasi ilmu, leher ke atas. Maka Bapak Ibu pastikan kita itu ada alokasi uang untuk baca buku, untuk beli buku, ikut workshop, itu pelatihan ya, seperti itu untuk belajar ya, leher ke atas. Yang kedua adalah pastikan dalam ikhtiar lahir kita bisa cukup mencapai angka cukup ya, cukup yang dimaksud di sini adalah ketika angka itu dapat muncul, maka muncul rasa berkelimpahan, rasa sugih, rasa kaya, syukurnya luar biasa. Contoh Bapak Ibu ya, angka misalkan 3 juta, 1 bulan punya penghasilan 3 juta, cukup merasa kaya, merasa berkelimpahan. Itu buzzernya, itu pondasinya itu. Maka kemudian nanti kan ada narasinya bagaimana melipat gandakan uang ya, dengan cara mengolah rasa syukur yang sudah ada pada angka yang sudah kita dapati ya, makanya ikut MKSO ya. Nah, lanjut. Bebaskan diri dari kemelekatan adalah kunci jalan keluar atas segala masalah. Tadi sudah ya Bapak Ibu dibahas ya. Hanya mengharap ridho Allah. Usia 40 tahun Bapak Ibu, kita hanya mengharap ridho Allah saja. Panjenengan dagang yang baik, kerja yang baik. Terus utangnya gimana? Ya, apapun keadaannya tetap di jalur takwa. Ya ikhtiar tadi, ikhtiar lahirnya kerja, dagang dan sebagainya, ya tenang, ikhtiar batinnya dengan doa, zikir, amalan mengharap ridho Allah. Tetapi dalam kedua ikhtiar tersebut, ikhtiar lahir maupun batin tidak melekat. Ya, kita hanya mengharap ridho Allah. Ya, bisa dipahami ya. Nah, seperti itu. Kemudian bukan pikiran, tapi iman dan tauhid. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saat usia 40 tahun ini kita keliru kalau hanya kemudian mengandalkan pikiran saja. Itu sebenarnya fase-fasenya di usia di bawah 40 tahun. Tapi kita lebih mengedepankan hal-hal yang lebih utama, kemudian mengedepankan tentang iman dan tentang tauhid, Bapak Ibu. Jadi jangkauan berpikir, berperasaan dan tindakannya lebih luas, ya. Bukan istiqomah tapi mutmainnah. Usia 40 tahun sebenarnya kita sudah nggak matching kalau kita ngomong tentang istiqomah. Tapi mutmainnah Bapak Ibu ya. Ini level yang luar biasa. Setiap saat kita adalah ibadah. Setiap saat penuh kepasrahan. Setiap saat sadar utuh, sadar penuh sedang diawasi. Ada rasa keliru sedikit ya, waroknya itu belok, kita langsung taubat Bapak Ibu ya. Kemudian apa? Menarik uang
kesehatan, kemakmuran, kemaslahatan dengan pikiran dan perasaan. Bapak Ibu, sekali lagi, belajarlah di usia 40 tahun untuk tidak mikir diri, tapi mikir orang lain. Ya, kalau kita mikir orang lain, ya, maka kita pasti akan tercukupi. Kalau kita mikir diri, berarti ada sesuatu yang keliru di pikiran, hati, jiwa, dan pikiran kita ada yang keliru. Allah Maha Kaya dan mengkayakan. Masa kita nggak percaya? Terakhir Bapak Ibu, saya ingin mengajak kembali panjenengan ya, yang usianya sudah 40 tahun ke atasnya. Ayo, tadi yang pertama cek surat Al-Ahqaf ya, ayat 15. Sekarang yang terakhir cek Quran surat Nuh ayat 10 ya. Bapak Ibu, Quran surat Nuh ayat 10. Silahkan panjenengan nanti cek. Jadi di sana dijelaskan bahwa kita diperintahkan mohon ampun kepada Tuhan, musuhnya Dia Maha Pengampun. Banyak yang ini banyak dosa, apakah Allah mengampuni? Pastilah. Tobatan nasuha. Ya, tobat adalah pondasi segala kehidupan lebih indah. Lebih baik itu tobat. Masalah karena dosa selesai karena tobat. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan seterusnya. Ini udah sangat jelas. Ya. Tapi ya, kemudian di ayat 13 disebut, mengapa kamu tidak percayakan kebesaran Allah? Masya Allah, dilanjutkan ayat berikutnya lebih mantap lagi. Jadi intinya Bapak Ibu, apa yang dilakukan ketika usia 40 tahun masih banyak hutang piutang ya, sudahlah, tobat, berhenti cari jalan keluar, tapi carilah jalan ke dalam diri panjenengan. Hutangnya gimana? Nanti akan selesai dengan sendiri, caranya Allah. Yang penting panjenengan dekat kepada Gusti Allah. Ikhtiar lahir dimaksimalkan, ikhtiar batin diistiqomahkan, bukan diam. Makom kita bukan di sana. Itu seperti itu, oke? Mudah-mudahan panjenengan bisa menangkap apa yang kami sampaikan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, tidak putus kami berdoa untuk panjenengan Bapak Ibu. Bahwasanya marilah kita istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan. Semoga berkah barokah waktu, hati, ilmu, dan rezeki kita semua. Amin ya karim. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.